Halo, selamat datang kembali di The X Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang ketiga ya, di tanggal 28 Juni 2022. Kita akan bahas saham karya-karya dan juga saham-saham semen ya. Di video ketiga ini mungkin mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya, karena ini saham masih menarik menurut saya. Jadi ini kembali lagi, ini menurut pandangan saya, karena ini saham masih menarik, masih kita pantau terus. Mudah-mudahan setiap harinya masih bisa kita update untuk saham-saham ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan juga aktifkan loncengnya untuk menerima notifikasi terbaru dari video atau dari channel ini. Oke, lanjut aja. Kita langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu saham ADI. Ya, Adi hari ini sempat menguat dan bahkan menembus resisten 835 ya, 835, tapi sayangnya belum berhasil dan close di harga 820. Ya, sayangnya kalau dia belum berhasil menembus 835. Tapi nggak apa-apa, masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Nah, andai saja dia bisa tembus 835, berarti dia sudah berhasil close di atas EMA 200. Jadi masih boleh dipantau, mungkin ada yang baru masuk hari ini juga nggak apa-apa, selama dia nggak balik arah atau nggak menembus support 790-nya. Masih boleh dipantau. Mungkin ini juga masih baru awal-awal ya, jadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi di tipis-tipis ya nggak apa-apa. Lanjut ya ke WSKT. Nah, WSKT pun demikian, belum berhasil menembus 570 ya. Sempat menembus tapi maksudnya tidak berhasil close di atas 570. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya. Kalau besok bisa lanjut, teman-teman boleh perhatikan lagi. Target terdekatnya ya paling enggak dia bisa bertahan di atas 570 ya, bertahan di atas 570 lalu bisa menembus harga high di tanggal 8 Juni ya. Ini bisa menembus ini 585 atau bisa menembus atau mencapai ke harga target 605. Jadi masih boleh dipantau untuk saham karya-karya ini. Ini untuk WSKT, teman-teman mungkin udah ada yang punya, yang mudah-mudahan bisa profit dari saham ini. Masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. 200-nya masih jauh ya. Mudah-mudahan bisa ke 200. Kita langsung aja ke saham PTPP. Nah, PTPP justru lebih bagus nih dibanding ADI dan WSKT, karena PTPP berhasil bertahan di atas targetnya di atas harga 980 ya, dan bisa close di harga 990. Ya, mudah-mudahan ini PTPP besok bisa lanjut ya. Kita doakan aja buat yang sudah punya bisa profit dari saham ini. Mudah-mudahan bisa menembus 1010-nya. Wah, kalau bisa tembus 1010 nih ya, ciamik ini. Mudah-mudahan ini bisa menembus EMA 200 dan bisa menuju ke target berikutnya. Wah, langsung tinggi aja deh. Di harga 1090. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga ke teman-teman. Posisinya udah bagus, bisa bertahan di atas targetnya 980. Lanjut ke saham Wika. Oke, Wika pun demikian, hampir mirip dengan PTPP ya, nggak seperti ADI dan WSKT yang belum bisa menembus resistannya. Wika hari ini justru bisa paling kuat ya, dia naik 4,12% dan bisa close di atas harga resistannya atau di harga target 995 dan close di harga 1010. Nah, mudah-mudahan besok bisa lanjut lagi nih. Nah, ini juga masih ada target pendek ini, cuma di harga 1015. Nah, di sini ada target untuk EMA 200-nya ya di harga 1065 dan juga masih ada satu target lagi kalau bisa mencapainya. Mudah-mudahan aja bisa kasih profit buat teman-teman di harga 1110. Nah, kita lihat apakah Wika bisa menembus ke atas ya, menuju ke utara karena sudah lama juga turun. Kita pantau aja, yang belum punya masih boleh intip-intip apakah ada kesempatan naik. Ya, teman-teman boleh masuk, silakan. Posisinya sudah bagus, bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Masih ada satu target untuk menembus EMA 200. Mudah-mudahan bisa ditembus, bahkan bisa ke harga 1110. Lanjut ke ACST.
Ya, ACST nggak berhasil menembus 171, dia malah terkoreksi 1,18%. Tapi nggak apa-apa karena dia masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita lihat aja besok, mudah-mudahan ini hanya retest aja karena memang market juga hari ini ya kurang menarik. Marketnya bergerak santai. Mudah-mudahan besok bisa kencang atau bisa menembus 171, bahkan bisa mencapai ke harga 178. Kita lihat aja untuk ACST. Ini ACST biasanya kalau sudah jalan agak kencang ya. Jadi juga kadang-kadang suka ada guyuran-guyuran manis. Jadi mesti hati-hati untuk ACST. Jadi memang nggak setenang Wika atau PTPP kalau udah jalan. Tapi kalau ACST ini lebih volatile. Jadi teman-teman juga mesti hati-hati untuk masuk di saham ini. Kalau misalkan udah kena target ya take profit aja. Tapi kalau mau di take profit sebagian juga nggak apa-apa. Kalau masih mau hold. CST masih boleh dipantau, masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Lanjut ya ke saham WG. Nah, ini WG juga anak-anakan ya. Kalau dibilang anak bawangnya dari saham karya-karya nih yang masih harganya masih seratusan. Ini juga dia belum berhasil close di atas 182, yaitu harga top box ya. Dan juga belum bisa close di atas 186. Tapi masih boleh dipantau kalau untuk teman-teman yang mungkin yang suka scalping atau yang suka copet mencopet. Maaf, bukan ngatain teman-teman copet. Maksudnya buat trading kilat atau trading singkat, ini boleh juga diperhatikan kalau misalkan dia besok lanjut menembus 186 ya. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga dari saham ini untuk WG. WG masih boleh diperhatikan karena masih bergerak di atas EMA 10, EMA 10, 20, 30, dan 100. Nah, 200-nya itu ada di harga 185. Ya, syukur-syukur bisa langsung tembus 186 nih. Jadi udah bergerak di atas EMA 200 juga. Lanjut ke saham Jekon. Nah, Jekon udah ada tanda-tanda lagi kan. Ini juga ada kita bahas nih dari hari Kamis atau Jumat, saya lupa ya. Kalau nggak salah hari Kamis ya. Ini Jekon hari ini menguat lagi 4,76%. Memang terlihat Jekon dari kemarin juga sudah ada beberapa akumulasi dari asing. Saya lihat. Nah, tapi hari ini sayangnya belum saham mencapai target 88-nya, close di harga 88. Tapi kita lihat apakah besok dia akan lanjut menembus harga 88 ini atau justru akan ke bawah lagi. Tapi ini masih boleh dipantau. Ini juga sahamnya nggak terlalu liquid, jadi teman-teman mesti agak hati-hati. Jadi kalau udah sampai target di harga teman-teman mau jual berapa, lebih baik jual aja. Tapi kalau misalkan mau hold, itu juga hak teman-teman semua untuk menentukan trading plan masing-masing. Nah, untuk Jekon ini masih boleh diperhatikan, sudah bergerak masih bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30. Belum ke 100 ya. EMA 100-nya ada di harga 89. Besok kalau bisa tembus 89 bagus, atau bisa bertahan di atas 89, atau kalau bisa menembus 94, ini juga akan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan bisa ke harga 109-nya. Ya, Jekon juga boleh dipantau. Masih bergerak di bawah, syukur-syukur bisa breakout nih 88. Hari ini hanya menyentuh close di 88. Lanjut ke SMBR. Nah, SMBR masih bertahan setelah 2 hari koreksi ya. Setelah 2 hari koreksi ya, sebenarnya nggak koreksi kalau misalkan teman-teman masuk misalkan di closing tanggal 23, ya harganya masih di harga itu. Jadi masih boleh dipantau untuk ini pergerakan SMBR. Jadi dilihat aja apakah dia besok bisa menguat lagi. Kalau ngelihat dari sisi kalau ngelihat dari MACD-nya sih mudah-mudahan masih ada kekuatan ya. Dia juga masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Kita lihat aja apakah dia bisa menembus harga tertinggi hari ini 510 ya. Kalau bisa bergerak di atas 510 berarti tanda-tandanya dia masih ada kekuatan untuk naik. Atau mau sideways dulu juga bisa kita pantau, kira-kira dia mau sideways dulu selama bergerak di atas moving average, itu masih boleh diperhatikan. Tapi kalau udah turun ya kita cari aja saham yang lain. Lanjut ke SMGR. Nah, SMGR ini sudah 2 hari ya, dan hari ini dia menyentuh support 7.100 ya, bottom box ya. Ini juga mesti hati-hati kalau dia besok lanjut. Mungkin teman-teman kalau misalkan sudah punya atau yang sudah masuk di tanggal
20 ya, harusnya sih udah bisa take profit ini di hari kemarin ya. Harusnya udah kena, kalau misalkan teman-teman pakai stop lossnya di low-nya atau trailing stop di low-nya tanggal 24, harusnya sih sudah kena trailing stop. Jadi udah ada spare profit sekitar 2% atau 3%. Nah, kalau misalkan masih belum keluar, misalkan teman-teman masih hold dari misalkan dari tanggal 20, ya tinggal lihat aja apakah dia menembus 7.075-nya atau justru akan menguat lagi besok. Jadi trading plan, saya ingatkan teman-teman mesti diperhatikan untuk posisi-posisi seperti ini. Takutnya profit teman-teman jadi berubah jadi rugi, sayang banget kan. Lebih baik kalau udah kena target ya exit dulu sampai ada momentum untuk masuk lagi, boleh teman-teman masuk. SMGR posisinya kurang bagus ya, sudah 2 kali turun. Dan kita lihat besok apakah dia akan lanjut turun lagi atau justru akan rebound mungkin di area harga 7.075. Oke, satu lagi dari sisi MACD-nya juga kurang menarik, udah mengarah ke bawah, takutnya dilanjut ya. Oke ya, mungkin segini dulu untuk video yang ketiga untuk hari ini. Jangan lupa, jangan kemana-mana, stay tune terus, tunggu aja video berikutnya. Bye-bye.